Baiklah ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang tua, sudahkah kita menyiapkan generasi yang bertakwa? Tetapi tidak hanya bertakwa saja, tapi juga memiliki rasa empati. Kita lihat dan kita perhatikan bersama. Bagaimana tanggapan dan reaksi anak-anak kita saat ini dengan orang atau kejadian di sekitarnya? Seringkali orang tua hanya fokus pada prestasi akademik saja. Namun, apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Lantas, bagaimana cara mendidik anak yang berprestasi dan berempati? Untuk itu, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang motivator sekaligus menjadi coach dan konsultan-konsultan sekolah unggul di Indonesia. Saat kuliah, beliau pernah diterima di 2 universitas ternama di Indonesia tanpa melalui tes, yakni Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga seorang pendiri sekaligus CEO di lembaga ABCO Sugesti Motivatindo yang bergerak di bidang motivasi dan konsultan sekolah unggul di Indonesia. Beliau juga seorang penulis buku bestseller yang berjudul 30 Hari Mencari Jati Diri, yang saat ini sudah terjual lebih dari 45.000 eksemplar. Beliau adalah Ustadz Aris Ahmad Jaya DVM MM. Assalamualaikum, Mr. Sugesti Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah khair, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir pada pagi hari ini. Merupakan kehormatan bagi kami karena memang kita sudah merindukan, mendambakan bisa belajar langsung bersama panjenengan Ustadz. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu pada hari ini. Baik, ayah dan bunda, sebelum pemaparan materi ini dimulai, kami mohon ayah bunda untuk tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya. Dan saya ingatkan pula, mohon ayah dan bunda bisa menyimak pemaparan materi ini dengan baik, karena jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ayah bunda bisa langsung menuliskan di kolom chat saat pemaparan materi berlangsung. Kami persilahkan ayah bunda tanpa ragu-ragu nanti bisa menuliskan langsung di kolom chat ya. Nah, tidak perlu berlama-lama. Marilah kita simak bersama-sama pemaparan materi dari Ustadz Aris Ahmad Jaya DVM MM dengan tema Takwa is Proaktif, menjadi generasi simpatik, empatik, cepat tanggap di jalan kebaikan. Kepada Ustadz Aris Ahmad Jaya DVM MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir di sini dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan karunia, bahagia, sukses, mulia. Dan yang salam saya, mudah-mudahan dikaruniakan kesejahteraan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada Pak Nur Hidayat yang saya hormati, guru-guru yang cerdas dan semua orang tua yang hadir di sini. Tidak semua sekolah punya konsen untuk menyelenggarakan acara parenting seperti hari ini. Sekolah-sekolah unggul di Indonesia, ciri-cirinya adalah membersamai siswa, guru, sekaligus orang tua. Karena 3 pilar ini tidak akan pernah bisa dipisahkan. Suatu hari ada seorang yang hadir ke tempat kami, kebetulan kami ada biro terapi. Dia seorang ayah yang sedemikian bingung karena anaknya sudah sedemikian susah diatur. Marah-marah, emosi, nggak mau sekolah, kecanduan game online, dan bahkan sudah berani untuk membeli data yang sedemikian mahal untuk game online-nya, mengambil uang ibunya. Dan ketika sang ayah datang ke tempat kami, maka saya bertanya kepada sang ayah tersebut, "Ayah dan bunda,
Kalau sekiranya apa yang saya doakan ini benar, baik, tolong aminkan. Namun kalau sekiranya kurang baik, diam. Mereka sepakat. Dan saya angkat tangan saya dan saya berkata, ya Allah, jadikan anakku sesoleh diriku. Artinya orang tua menjadikan indikator bahwa anaknya harus sama dengan dia sesolehnya. Ternyata diem tuh orang tuanya. Ayahnya diem, ibunya diam. Ya Allah, jadikan anakku memiliki waktu untukku, untuk kami, sebagaimana kami memiliki waktu untuknya. Diam juga. Ya Allah, berikan kepahaman anak kami ilmu agama yang baik, yang benar, sebagaimana upaya kami untuk memahamkan diri kami atas ilmu agama, yaitu agama Islam yang kami anut. Diam juga. Akhirnya saya berkata kepada kedua orang tua tersebut, saya bilang, semestinya yang diterapi bukan putra bapak, tapi yang diterapi adalah ayah dan bunda, bapak dan ibu yang ada di sini. Karena anak adalah merupakan cerminan bagaimana diri kita. Baik ayah bunda, ini kehormatan bagi saya. Saya langsung dari Bogor, dan mudah-mudahan nanti saya bisa secara offline bersilaturahim ke Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini, memberkahi semuanya, dan siapkan diri, mohon izinkan saya untuk membersamai Anda semua, ayah dan bunda yang hebat. Fokus, perhatikan dan dengarkan, karena adalah tindakan yang kurang baik ataupun sia-sia manakala kita mengikuti, namun kita nyambi dengan aktivitas lain yang bisa jadi ditinggalkan sementara waktu untuk kebaikan kita ke depan. Luar biasa, 660 sudah hadir. Dan ini adalah salah satu training yang cukup besar secara online yang saya rasakan. Ini luar biasa animo dari ayah dan bunda. Dan inilah materi yang akan coba kami berikan kepada ayah bunda, guru-guru yang hebat hari ini. Bagaimana membersamai generasi yang kita didik agar mampu simpatik, empatik, dan cepat tanggap terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Ayah bunda, suatu hari saya bertemu dengan para orang tua di lembaga tinggi negara, bahkan di pejabat-pejabat. Ternyata sebagian mereka keluhannya hampir sama. Kami sukses di karir, Pak Aris, namun kami belum tentu sukses dalam mendidik anak. Bahkan ketika saya bertemu dengan para pejabat-pejabat yang cukup disegani di negeri ini, permasalahan mereka juga bersama. Kami tidak punya waktu untuk anak kami, namun terkadang kami sedemikian punya waktu untuk banyak orang. Bahkan suatu hari saya diundang oleh Bu Heti dan Pak Andika Perkasa dalam sebuah forum Korps Wanita Angkatan Darat. Waktu itu Pak Andika Perkasa masih sebagai Kasat. Sekarang beliau adalah Panglima ABRI. Bu Heti bertanya kepada saya, Pak Aris, apa sih yang membuat anak-anak kita menjadi percaya diri? Saya pun berbicara kepada beliau dan ke semua jejaring di seluruh Indonesia. Saya bilang, untuk menjadi percaya diri, agar anak kita percaya diri, maka ada dua kata, percaya dan diri. Kita harus mampu memberikan kepercayaan, trust, dan mampu memberikan mereka momentum untuk menjadi dirinya. Karena burung akan percaya diri ketika terbang, ikan percaya diri ketika berenang. Kalau kita balik, sehebat apapun ikan diajarkan untuk terbang, dia akan tetap kalah dengan burung yang mungkin tidak dilatih. Namun burung diajarkan untuk berenang juga akan kalah dengan ikan. Jadi pada dasarnya hari ini saya ingin membersamai ayah dan bunda, bagaimana kita mampu memiliki care, memiliki sebuah empati. Materi ini diberikan pada sekolah-sekolah unggul, Lab School, Al-Azhar seluruh Indonesia, Global, Nurul Fikri, Pembangunan, dan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Jadi saya berharap ayah dan bunda hari ini saya bersamai. Nanti insya Allah saya akan berikan nomor handphone saya kepada ayah bunda sehingga ayah bunda bisa berdiskusi, berkomunikasi pasca acara ini dengan lebih luas. Ayah dan bunda yang luar biasa dan guru-guru yang hebat dan juga para kepala sekolah yang ada di Raudatul Jannah semua telah berubah. Coba perhatikan baik-baik ayah dan bunda. Ini adalah pesawat telepon yang kita kenal.
Sedemikian hebatnya pesawat telepon ketika ditemukan, namun hari ini dia tertinggal kalau tidak berubah. Sudah menjadi Android. Tangan satu tangan sudah mampu untuk melakukan banyak hal dengan handphone yang ada di tangan. Begitupun dengan pesawat televisi. Coba ya Bunda perhatikan ya. Mungkin sebagian mengalami pesawat televisi model-model yang ada di gambar. Coba bayangkan. Kucing pun bisa tidur di televisi tabung yang kita punya. Namun belum tentu kucing bisa tidur pada televisi yang kita punya hari ini. Dia akan tergantung seperti itu. Karenanya ayah dan bunda, inilah sebuah materi yang mengingatkan kita. Kalau dulu sahur sepuh sudah sedemikian membuat kita nyaman, hari ini anak-anak sudah drama Korea. Kan begitu, ada perubahan yang luar biasa. Nah, ada frekuensi yang harus kita pahami. Ada ketulusan, cinta. Dan ini telah dibuktikan dalam sebuah video ini. Ini adalah sebuah video yang luar biasa. Perhatikan ayah dan bunda. Seorang bayi terlahir tanpa kehadiran bundanya karena bundanya meninggal. Sang bunda mewasiatkan untuk mendonorkan hati yang dia punya kepada orang yang membutuhkan. Nah, akhirnya ketika bundanya sudah meninggal, hatinya didonorkan pada seseorang. Dan ini adalah sosial eksperimen. Apakah bayi ini mengenali siapa yang menerima donor hati dari ibunya? Lihatlah baik-baik ayah dan bunda. Ketika bayi ini digendong oleh sosok laki-laki yang menerima hati dari ibunya, tiba-tiba diam. Kemudian dia menatap, tersenyum, nyaman, tenang. Padahal tidak pernah ada pertemuan sebelumnya antara laki-laki ini dengan bayi ini. Inilah yang dinamakan rasa, frekuensi, cinta. Jadi kalau bayi ini baru menemukan satu organ ibunya pada sosok laki-laki ini sudah sedemikian tenang, bagaimana kita? Oh, belum tentu. Bisa jadi anak kita belum tentu merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh bayi tadi. Bisa jadi dia takut, bukan merindukan. Sebuah kaca untuk nasihat bagi kita. Saya, Anda, ayah dan bunda semua. Yuk kita lihat. Penyesalan seiring hadir di akhir episode. Jadi sering akhir episode itu membuat seseorang itu menyesal. Kita lihat ya. Bisnis gue ya restoran ini. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang seorang ayah dan ibu yang bekerja keras untuk keluarga. Bekerja keras mengumpulkan biaya pendidikan anak tercintanya. Namanya Pak Joni dan Bu Joni. Pak Joni ini seorang pebisnis kuliner yang keren. Kuitio. Bu Jona mendampingi sang suami. Nah, Tapi seiring waktu semakin bertambahnya pelanggan, ternyata dia tidak mampu mengelola waktu untuk keluarga. Waktunya banyak habis justru untuk pelanggan-pelanggannya. Ini yang sering terjadi pada kita. Sehingga rasanya Hingga suatu hari, tidak punya waktu buat anak tercinta ini datang. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa datang dong, aku pentas drama loh di sekolah. Papa datang ya. Tapi papa kan bisa. Siapa yang masak kue? Papanya berkata, Papa nggak bisa. Karena Papa harus melayani pelanggan. Siapa yang masak kuiteo? Nah, nanti kalau pelanggannya pergi gimana? Tapi sekali ini, kata anaknya. Tapi papa nggak bisa ninggalin restoran. Nah, papa janji deh, ya. Tahun depan, papa pasti datang. Tahun depan, Papa pasti datang. Coba bayangkan, siapa yang menjamin dia masih hidup? Siapa yang menjamin momentum itu hadir kembali? capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Nah, Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? apa yang terjadi? Ini sebuah kisah nyata, kawan. Ayah bunda.
Bagaimana seorang ayah dan ibu sedemikian sibuk dengan karirnya, dengan upaya untuk menyiapkan pendidikan anaknya, tapi tidak punya waktu. 10 tahun kemudian. Apa yang terjadi di 10 tahun kemudian? Romeo, anak pertama, sudah 22 tahun. Juliet 18 tahun. Nama disamarkan. Pelanggan semakin banyak, harta semakin mencukupi. Namun ada satu yang hilang, kebersamaan. Halo, ya. Ya, betul. Kebersamaan keluarga. Kebersamaan yang membuat anaknya ini akhirnya dibersamai oleh orang lain. Dibersamai oleh lingkungan yang salah. Perhatikan baik-baik. Akhirnya, mereka menyesal seumur hidup. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak bapak dan ibu mengalami overdosis. Overdosis anaknya. Dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Overdosis dan tidak bisa tertolong lagi. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo! Disinilah penyesalan selalu hadir di akhir. Bagaimana dia ingat anaknya pengen bermain bersama. Pengen ditemani. Pengen dibersamai. Pengen diajak untuk belajar bareng. Bagaimana dia ingat anak yang sedemikian luar biasa pernah mempersembahkan sesuatu untuk keluarga. Kadang-kadang mereka tidak punya waktu untuk sekedar mengomentari hasil karya anaknya. Inilah kata-kata yang membuat kita harus mengingat. Nih, Yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup. kehilangan saat-saat yang begitu bernilai. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, Berapapun banyaknya uang yang dimiliki, bisa mengembalikan waktu. tidak bisa mengembalikan waktu. Berapapun uang yang kita punya, tidak bisa mengembalikan waktu. Ini luar biasa. Berapapun uang yang kita punya, tidak bisa mengembalikan waktu. Sebagai sebuah pendahuluan, ternyata setiap anak itu terpilih. Allah memilih. Bahkan seorang ahli reproduksi pun tidak bisa mengatur anaknya harus seperti apa, laki-laki atau perempuan. Walaupun mereka melakukan penelitian sehebat apapun. Jadi ketika suatu hari saya punya sahabat dari Banyuwangi namanya Bang Zul. Dia tanpa lengan dan tanpa kaki. Dia pernah merasa tersia-siakan bahkan ingin bunuh diri 3 kali. Namun karena kehadiran sang orang tua, bekerja sama dengan guru, hari ini Bang Zul menjadi sosok yang cukup menginspirasi dunia. Coba bayangkan ayah dan bunda. Seorang Bang Zul yang dibersamai oleh ibunya, memiliki kepercayaan diri untuk mendaki gunung. Memiliki kepercayaan diri untuk menyelam. Memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan banyak orang. Bahkan seorang Bang Zul mampu membuat mobil rakitan untuk membawa dirinya bergerak menggantikan kakinya. Seorang Bang Zul akhirnya diberikan kesempatan oleh guru bertemu dengan orang-orang terbaik dan belajar. Jadi, Raudatul Jannah, tadi saya melihat cukup bagus. Memberikan kesempatan anak untuk tilawah. Memberikan kesempatan anak untuk tampil. Itu mahal. Karenanya Raudatul Jannah wajib hukumnya memberikan sertifikat pada anak-anak yang tampil pada forum-forum seperti ini. Untuk prasasti bagi mereka bahwa mereka pernah mengalami sebuah perjalanan. Jadi anak yang tadi membaca Al-Quran, sari tilawah, itu harus mendapatkan namanya sertifikat atau piagam. Memang selembar kertas itu biasa, tapi menjadi bagian dari sejarah adalah luar biasa. Dan Bang Zul merasakan itu. Bertemu dengan Darwis Riyadi, seorang fotografer Indonesia, maestronya, akhirnya Bang Zul hari ini diberikan kesempatan banyak. Diberikan momentum-momentum yang luar biasa. Ke Turki, ke Singapura, ke Brazil. Dan inilah sosok Bang Zul. Dia adalah sosok yang lahir dengan kondisi yang kurang sempurna memang. Tapi ingat, mendidik ternyata tidak bisa mendadak. Mendadak tidak bisa mendidik. Ayah bunda yang hadir di sini, saya apresiasi. Betul, kata Pak Nur Hidayat. Hari ini Anda bisa saja membuat acara keluarga. Atau bahkan sekedar istirahat karena sudah
1 Ahad 1 Minggu ini bekerja. Tapi ternyata kita lupa. Ada satu yang tidak bisa diulang, yaitu momentum. Mendidik tidak bisa mendadak, mendadak tidak bisa mendidik. Ayah dan bunda, perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang luar biasa. Beruang ini adalah orang tua yang besar, sekaligus sebagai guru. Dan beruang kecil ini adalah buah hati kita. Dan Allah memberikan ilham kepada makhluk-makhluknya bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk generasi sepeninggalnya. Kita lihat ini. Ayah dan bunda, ternyata beruang mungil ini diajarkan oleh ibunya bagaimana ketabahan, bagaimana menghadapi ketidaknyamanan, bagaimana mandiri, bagaimana percaya diri, bagaimana sabar. Ini adalah sebuah contoh yang diberikan oleh Allah untuk kita. Dan ternyata ketika hampir sampai, anak beruang yang sudah berupaya ini dijatuhkan kembali oleh induknya. Dijatuhkan kembali. Coba bayangkan ayah dan bunda. Beruang induk yang merangkap sebagai guru sekaligus orang tua melakukan aksi yang mencengangkan. Menjatuhkan anak beruang ini di saat dia hampir sampai. Inilah yang dinamakan kecerdasan adversity quotient. Kecerdasan ketahan malangan. Bagaimana generasi sepeninggal kita ini tidak manja. Tidak sekedar menerima hasil, tapi harus siap menghadapi proses. Tidak sekedar bagaimana merasakan makan enak, tapi harus menghargai bagaimana proses makanan itu hadir, sehingga tidak membuat mubazir. Ayah bunda, dengarkan baik-baik ya. Kalau beruang saja sudah sedemikian luar biasa punya kurikulum untuk keluarganya, bagaimana dengan kita? Indonesia adalah sebuah negeri di mana orang tua kadang-kadang tidak punya kurikulum keluarga. Tidak memiliki kurikulum untuk keluarga. Targetnya apa? Apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus ditemui? Kira-kira bersinergi dengan siapa? Setelah salju selesai, kurikulumnya lewat semak belukar ini. Ini kan luar biasa ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk mencoba memberikan sebuah penjelasan sederhana. Betul. IQ itu penting, intelligence quotient. Karena Indonesia masih menilai IQ sebagai bagian dari syarat awal seseorang untuk masuk. Untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, tentu dilihat nilai rapotnya, IQ. Tentu untuk bekerja dilihat indeks prestasinya, IP-nya 3,5 ke atas, IQ. Tapi berdasarkan penelitian Harvard University, IQ ini ternyata sudah mulai bergeser terkalahkan oleh EQ, kecerdasan emosi. Bagaimana anak berempati, bagaimana anak bersimpati, bagaimana mereka berterima kasih, bagaimana mereka mengapresiasi, itu di kecerdasan emosi. Jadi, EQ dan IQ ini adalah saling melengkapi. Sedangkan harus ada SQ, spiritual, ketaatan, taat pada Allah. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatat. Ada pengawasan Rabbul Jalil. Taat, bukan takut. Itu spiritual. Kalau Indonesia hari ini banyak koruptor, itu karena hanya cerdas IQ dan EQ. Belum cerdas spiritual. Karena pertanyaan harta adalah dari mana ke mana. Nah, mereka hanya ingatnya dapat terus dipakai apa. Nah, itu yang bahaya. Itulah kenapa hari ini ada beberapa crazy rich yang ditangkap di Indonesia karena terlibat judi online, binomo, dan juga ada banyak namanya itu. Ternyata itu karena hanya diajarkan IQ dan EQ. Lemah di spiritual. Sehingga menipu. Kemudian pamer harta.
seolah-olah hebat dengan menunjukkan mobil yang mewah, padahal pinjaman dari orang lain. Dan hari ini saya akan mencoba menekankan di titik AQ, adversity question. Apa adversity question? Ayah bunda, adversity question adalah kecerdasan menghadapi kemalangan. Kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Kecerdasan menghadapi ujian. Bagaimana anak kita peduli, bagaimana anak kita berempati, bagaimana anak kita punya kemampuan untuk bertahan. Ini adalah kelanjutan dari kecerdasan emosi. Coba kita lihat. Jadi ayah bunda yang cerdas, 708 sudah membersamai acara ini, catat baik-baik. Anak yang nomor 4 ini bernama Abitair Mirzabayev. Abitair Mirzabayev ini satu-satunya anak yang tertinggal di garis aman. Karena selebihnya sudah lewat garis merah. Coba ayah dan bunda. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata dia bertahan. Dia benar-benar disiplin. Dia benar-benar bersabar. Inilah adversity question. Kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Jadi orang tua, ini nasihat untuk saya juga, untuk Anda, yang mengerjakan pekerjaan anaknya, ketika ada PR dari gurunya, itu menghilangkan kecerdasan adversity itu. Jadi anak tidak merasa tidak nyaman. Anak merasa aman-aman saja. Orang tua yang selalu memanja anaknya, apapun yang diminta selalu diberi, tanpa adanya sebuah proses bagaimana dia berjuang, orang tua itu telah melemahkan AQ anak, kecerdasan adversity. Lihatlah, ketika Abitair Mirzabayev dari Kazakhstan ini akhirnya membawa teman-temannya lebih semangat dan akhirnya menang, ternyata itu adalah sebuah proses. Nah, Faris, ya. Bagaimana sih kita membersamai buah hati kita agar punya empati, simpati, dan peduli? Oh, ini. Ada 4 tipe orang tua dalam membersamai buah hati. Yang pertama, tipe kuburan. Yang kedua, tipe pasar. Yang ketiga, tipe ring tinju. Yang keempat, tipe orkestra. Saya akan bahas satu persatu. Orang tua tipe kuburan itu biasanya sepi. Nggak pernah ngobrol. Nggak pernah diskusi. Masing-masing asik dengan dirinya sendiri. Ibunya asik, ayahnya asik, anaknya asik, nggak pernah ketemu, nggak pernah diskusi. Disinilah tipe kuburan. Tidak ada sapa, tidak ada canda, tidak ada tawa, apalagi saling bercerita. Orang tua tipe kuburan ini tidak menghadirkan memori bahagia. Hanya menghadirkan bersama-sama, tapi tidak ada kebersamaan. Satu rumah, tidak ada kebersamaan. Hanya bersama-sama. Yang kedua, tipe pasar. Sebaliknya dari tipe kuburan, tipe pasar itu rame banget. Anak main TikTok, nonton YouTube, nyanyi, ibunya masak, ayahnya kerja. Work from home. Di sini masing-masing ramai tapi asik dengan kepentingannya sendiri. Nah, orang tua tipe pasar ini akan kehilangan anaknya karena anaknya punya kenangan dengan orang lain tapi minim kenangan dengan keluarga. Dan masing-masing asik dengan forumnya. Ibu asik dengan teman arisan dan pengajiannya, asik dengan kumpulan-kumpulannya, ayah asik dengan kerjanya, anak asik dengan teman-temannya. Tipe pasar. Yang ketiga, tipe ring tinju. Konflik. Ayah ibu konflik, suasana tidak nyaman, anak kakak adik, semuanya punya ego. Menang, kalah, kalah, menang. Tipe ring tinju. Nah, yang keempat adalah tipe orkestra, harmoni. Saling melengkapi, saling mengerti, saling menghargai. Ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi ayah bunda, coba bayangkan, orkestra itu kadang-kadang hanya ada yang bermain beberapa kali, tapi dia tidak pernah protes. Karena memang dia memaniskan suasana, tapi bernilai dan berharga. Yuk, di sini kita nanti akan banyak diskusi. 5 cara bagaimana membentuk generasi simpatik, empatik, dan cepat tanggap dalam kebaikan. Faris, boleh nggak? Nanti peserta dapat materi hari ini. Silahkan akan saya beri PDF-nya.
dan Anda lihat kembali YouTube yang di live streaming oleh Rodatul Jannah. Karena ilmu ini harus diberikan pada banyak orang di Indonesia. Lebih dari 100.000, bahkan lebih dari 500.000 orang-orang Indonesia yang telah mendapatkan materi ini, dan itu bagian dari kontribusi kami. 5 cara bagaimana membentuk generasi simpatik, empatik. Yuk, yang pertama. Ternyata hasil penelitian, anak menjadi berempati, anak punya simpati, anak tanggap. Itu yang pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah hargai proses mereka, bukan hasil akhirnya. Jadi kalau Anda hanya menghargai bagaimana nilai dan angka-angka, maka Anda akan kehilangan kejujuran mereka. Ternyata menghargai proses ini sangat langka di Indonesia. Lihatlah, Indonesia tidak menghargai juara 2, juara 3. Mereka hanya menghargai emas. Itulah kenapa pemain sepak bola Indonesia, kalau mereka kalah dan nomor 2, tidak dijemput di bandara. Suruh pulang sendiri bisa jadi. Begitu juga dengan bulu tangkis. Begitu juga dengan prestasi-prestasi yang lain. Terkadang kurang menghargai proses. Bagaimana mereka berproses untuk menuju ke final, itu luar biasa. Ungkapkan, akui, doakan. Yuk kita langsung berlatih. Teknik ini telah menyelamatkan banyak keluarga, termasuk kami. Perhatikan baik-baik ayah dan bunda. Bisa jadi materi ini materi yang akan menampar pipi kanan kiri kita bolak-balik dan kita malu. Ternyata ayah dan bunda, yang perlu Anda pahami, menghargai proses itu yang menjadikan anak menjadi bagian dari pemain. Ini yang tadi dikatakan oleh Pak Nur Hidayat. Ternyata ungkapan terima kasih kepada buah hati kita ketika dia melakukan kebaikan. Kemudian kita menyebutkan apa yang Anda sukai yang menyebabkan Anda berterima kasih. Kemudian Anda berikan alasan mengapa mereka layak diapresiasi. Lalu doakanlah. Itu luar biasa. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka adalah proses yang terhargai. Terima kasih ya nak, sudah membersihkan kamarmu sehingga rapi. Terima kasih ya nak, sudah mau mengambilkan air minum untuk ayah. Terima kasih ya nak, sudah menjaga adik sehingga adik bisa ditemani. Terima kasih ya nak, sudah mandi sendiri. Terima kasih ya nak, sudah mau mengerjakan PR. Terima kasih ya nak, sudah mau menghafalkan Al-Quran. Terima kasih ya nak, sudah tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu. Terima kasih ya nak, sudah menghabiskan makanan yang kamu ambil sehingga tidak mubazir. Coba bayangkan, sudahkah Anda lakukan itu? Ungkapan terima kasih dengan konsep tempa besi selagi panas. Ketika dia baru melakukan dan merasakan proses itu, kita ungkapkan. Kemudian kita ungkapkan apa yang kita suka. Ibu suka deh rapi. Kamu orangnya mau bertanggung jawab. Ibu suka deh. Ayah suka deh. Kamu menjaga adik. Berarti kamu cinta sama keluarga. Ibu bangga deh. Kamu mau menghabiskan makananmu, berarti kamu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Ayah bangga kepadamu karena kamu sudah mau mandi sendiri dan mau bertanggung jawab untuk hadir di online tepat waktu. Keren, mantap. Ternyata ungkapan terima kasih yang Anda ucapkan apa yang membuat Anda terima kasih, kemudian Anda tunjukkan bagaimana Anda memberikan label positif dan doakanlah. Ibu yakin suatu hari nanti kamu jadi orang hebat karena kamu bertanggung jawab. Coba, ayah dan bunda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika anak Anda wudhu, kemudian dia sholat, dan Anda diam, Masya Allah, menjadi orang tua bisu. Tapi ketika anaknya melanggar aturan, langsung cerewet luar biasa. Ketika anak pulang tepat waktu datang dari sekolah, kita diam saja. Namun ketika anak telat, ngomel luar biasa. Itulah ketidakadilan yang terjadi di keluarga kita. Coba sekarang. Ketika seorang ibu, anaknya SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, mandi. Tidak dihargai proses dia mandinya. Tapi ibu biasanya bilang, kamu mandi gak sih? Masa mandi kepalanya masih kering? Kakinya belum kering, masih belum basah seperti itu. Balik nggak? Mandi lagi nggak? Belum sikat gigi kan? Tuh, belum sikat gigi kan? Kita sering melakukan itu pada anak-anak. Dia tidak terhargai dengan proses dia.
Padahal anak masih SD belum akil balik itu biasanya mandi bukan untuk dirinya. Dia mandi hanya bisa menjawab ibunya. Sudah mandi belum? Sudah. Nah gitu. Hargai proses. Jadi para bunda dan ayah yang luar biasa. Ayah yang hari ini belum hadir, tarik Bu. Yang ada di rumah, suami Anda yang ada di rumah, yang hari ini asik dengan dunianya, tarik. Ajak ikut bersama dengan Anda. Karena permasalahan keluarga adalah ibunya capek ngurus anak, ayahnya nggak ngerti. Itu yang terjadi. Ayo, Bu Ati, ajak suaminya. Ayo ajak suaminya yang mungkin masih di ruang tamu, ya, atau yang masih ada di kamar, Bu Fabian, ayo, Bu Nubuati, siapapun, nah, Bu Selin, ini semuanya ibu-ibu semua nih hadir nih. Bapak dan Ibu bagus ini. Nah, tuh keren nih, SMA, ada Ibrahimovic, nah, keren banget. Pak Mahmudi, coba bayangkan. Mantap nih. Bapak-bapak cuma berapa orang nih? Tuh. Saya hanya melihat mungkin tidak lebih dari 10%. Nah, para Faiza, Rahman, Asatullah, bagus. Nah, hadir. Ini keren banget para ayah yang ikut. Parenting itu selalu bundanya yang hadir. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa tanya tuh pada Bu Yulia. Bisa jadi semua bunda hari ini merasa bebannya lebih berat. Karena proses sendirian. Yuk kita lanjut. Karena waktu kita tidak banyak. Kita nanti akan banyak diskusi nih. Saya jadi warning panitia. Jam 11 selesai, Pak Haris. Jam 11 selesai. Oke. Nanti kita lakukan offline. Biar kita lebih bebas berinteraksi. Jadi gini, tangkap basah kebaikan, tepa besi selagi panas. Coba ya, ayah bunda. Masaru Emoto dari Jepang yang membuat penelitian. Nasi saja yang dimasukkan ke dalam toples, ditutup rapat-rapat. Yang pertama ditulis kata positif, pintar, cerdas, cantik, rajin, sabar, I love you. Yang kedua negatif, bodoh, goblok, tolol, jahat, benci, sebel. Aku sebel sama kamu. Ketika dua toples ini dipisah di tempat yang terpisah, diomongin tiap hari sesuai dengan labelnya, 7 hari kemudian seperti ini hasilnya. Anda boleh praktekkan kok ke anak Anda. Anda bilang, terima kasih ya nak, kamu sudah menghabiskan makananmu sehingga tidak mubazir. Ibu suka deh. Terima kasih. Terima kasih ya nak, sudah mau tarawih di masjid. Terima kasih ya nak, sudah mau ikut berbuka sahur, bangun tanpa harus susah dibangunin. Coba, itu yang harus kita lakukan. Ada yang tanya, Pak Haris, apakah anak kita nanti nggak ngelonjak? Enggak. Rasulullah itu melakukan penghargaan luar biasa. Kita lihat ya. Perhatikan video ini. Ini adalah pohon yang sama. Diberikan label A, yang satu B. Perlakuannya yang berbeda. Yang A diberikan perlakuan positif. Yang B negatif. Yuk kita lihat. Percobaan 30 hari. Anda boleh coba di bunga yang Anda miliki di rumah. Hari pertama. You are so beautiful. I love you. Kamu keren. Kamu cantik. Aku mencintaimu. Kamu tidak akan pernah tumbuh. Tidak akan pernah bisa tumbuh. Jelek kamu. Lihat. Hari kelima. Dilayani. Diajak diskusi. Diajak ngomong. Disiram dengan kasar. Diumpat. Hari ke-10. Diberikan berita bahagia. Dibersamai dengan hal-hal baik. Ini pohon loh kawan. Bro. Pak. Yang B. Perlakuannya beda. Udah mulai menguning tuh. Lihat, daunnya sudah mulai menguning. Hari ke-15 dilukis dengan lukisan yang indah, ditunjukkan kepadanya. Yang B, ditakut-takuti, nih, diberikan ketidaknyamanan. Hari ke-20 dirawat, dizalimi. Coba lihat. Daunnya sudah mulai mengening tuh. Daunnya sudah mulai mati tuh. Sudah mulai nampak mau rontok tuh. Hari ke-25. Diajak diskusi, diajak komunikasi, dihadirkan teman yang baik. Coba lihat. You guys are my best friends. Beda halnya dengan ini. Future yard clippings. Lihat. You know any of these guys? Lihat. Yeah, of course you don't. You don't have any friends. Perhatikan. Wow. Well, I guess there is your son. Di sini akhirnya kita bisa belajar. Siapa bilang pohon tidak punya telinga, tidak punya rasa? Ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
frekuensi yang ada di sekitarnya itu mempengaruhi bagaimana pertumbuhannya. Ini pohon nih. you're gonna have an Ya accident Allah, too. No matter what dicaci, you do, no matter how hard dimaki, you try, you're disakiti, gonna die. dizalimi. I'm gonna be the one who kills you, and I'm gonna make your other son watch. Coba lihat. That's right. You are You had twins. twins. Hari ke-30. Okay, day 30. Nah, di sini. Inilah yang harus kita pahami, ayah bunda. Baru langkah pertama tadi. Hargai prosesnya. Hati-hati dengan proses. Coba bayangkan. Ketika kita memberikan label, kamu pintar, kamu cerdas, kamu rajin, kamu penyabar, kamu dermawan. Wow. Meskipun anak kita hari ini sudah SMA. Atau bahkan mahasiswa. Atau bahkan suami kita. Atau istri. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ketika menyebut sahabatnya dengan sebutan yang indah, menyebut istrinya dengan sebutan yang indah. Ya Aisyah Humair, ya Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar Al-Faruq, wahai Khalid bin Walid, Saifullah. Coba, itu kan brand, label-label yang keren. Beda halnya kalau kita bodoh, kamu susah diaturnya. Tuh, kamu ini orang yang bandel. Ya Allah, kalau main handphone aja lama. Sholat aja sebentar. Kamu ini ya nakal, susah diatur. Kalau diomongin mama ya, kamu nggak dengerin. Kamu tahu nggak? Kamu itu susah, ibu percaya sama kamu. Kadang-kadang kita terlontar kalimat-kalimat yang tanpa sengaja membuat label-label negatif pada putra-putri kita. Jadi yang pertama adalah hargai prosesnya, bersamai prosesnya. Karenanya Raudhatul Jannah harus punya peraturan. Ngambil rapot wajib diambil oleh orang tua. Wajib hadir. Nah, seperti itu. Apalagi sudah pasca pandemi ini kan. Kecuali kalau kemarin masih bisa online. Sekarang pasca ini semestinya orang tua harus terlibat. Oke. Ternyata kebutuhan wanita dan pria itu berbeda. Wanita itu butuh diperhatikan, ini prosesnya. Pria itu butuh dipercaya. Karena itu kalau wanita ini mengakukan sesuatu, dia mendapatkan penghargaan itu. Nah itu. Kalau laki-laki itu dipercaya. Mah, aku main sepeda boleh nggak? Boleh. Tapi hati-hati ya. Itu senang kalau laki-laki diberikan kepercayaan. Makanya seorang ibu yang ketika suaminya datang, kemudian ambil handphone, dibuka-buka handphonenya, itu suaminya merasa tidak lagi dipercaya. Itu sudah hilang itu. Harga dirinya. Terus gimana dong Pak? Percayalah. Nah itu. Sedangkan wanita itu butuh didengar. Para ayah hadir di sini, seorang wanita itu kalau ngomong itu perlu didengarkan. Ini nasihat untuk saya juga. Wanita butuh dua telinga, mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Bagaimana memperhatikan, bagaimana ketika dia bercerita. Itu kebutuhan dasar wanita. Sedangkan laki-laki itu butuh diakui. Jadi begini. Ketika kita mengetahui proses ini, maka semestinya kita coba mempraktekkan. Itulah kenapa ilmu ini penting. Ini ilmu komunikasi. Makanya di pertemuan pertama parenting bersama dengan saya ini, saya lebih banyak fokus ke dasar dulu. Yang paling dasar, kebutuhan dasar. Yaitu bagaimana orang tua harus merubah dirinya. Bukan merubah anaknya. Nah, baru nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana merubah putra-putri kita. Lihat nih. Ternyata banyak anak yang tidak mendapatkan pengakuan di rumah sehingga mereka mencari pengakuan di luar rumah. Akhirnya mereka berani melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan dan diterima di komunitas yang tersebut. Itulah kenapa anak-anak banyak yang susah diatur karena dia mementingkan bagaimana komunitasnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ayah dan bunda, kita akan coba membahas dari 5 hal yang kedua. Yuk. Kita langsung saja ke yang kedua. Ternyata kalau yang pertama tadi adalah menghargai proses, yang kedua adalah kita harus memiliki waktu yang berkualitas. Memberikan momentum, bukan waktu yang sisa, tapi benar-benar memberikan waktu berkualitas. Tentu seiring perjalanan waktu, anak TK butuh semuanya. Mau kemana saja Anda, dia pengen ikut. SD sudah mulai berkurang. SMP nggak mau lagi ikut tuh. Coba ajak anak Anda yang SMP, mau punya SMA, buka bareng dengan keluarga besar. Susah. Tapi lihat anak yang masih TK. Nggak usah Anda ajak. Pengennya ikut. Kemana-mana mau ikut. Makanya banyak orang tua yang terlewat waktu berkualitas. Yang kenapa? Karena mereka tidak memahami konsep ini. Belajar dan bermain. Bermain dan belajar bersama-sama, rekreasi bareng. Tuh, itu bagian dari waktu yang berkualitas.
Saya mencatat, mengapa anak banyak kenangan dengan keluarga? Karena adanya waktu berkualitas bareng-bareng keluarga. Buka puasa bersama, rekreasi bersama, bahkan ngobrol bersama, diskusi bersama. Itu adalah sebuah momentum yang luar biasa. Kadang-kadang kita malu dengan ibu ini. Walaupun dia secara finansial menengah ke bawah, bahkan menjadi pedagang asong, namun dia membersamai putra tercintanya, bolak-balik ke sekolah, mengambil bahan materi, dan dia menemani anaknya mengerjakan PR. Coba, ini ketika pandemi COVID-19 kemarin. Ini ada di Tangerang. Sekarang bayangkan ya, ayah bunda. Ketika saya mengabadikan peristiwa-peristiwa. Nah, kiri, kanan. Ini yang paling belakang itu sekarang sudah di Brawijaya. Semester 3. Dulu masih kecil. Dia masih mau seperti ini. Coba sekarang anak mahasiswa Brawijaya suruh seperti ini, mau nggak? Nggak akan mau lah. Udah gede. Nah, ketika masih kecil tuh masih di depan kamera, lucu-lucuan, ikut bernyanyi. Coba lihat tuh. Meletus balon hijau. Nah, ini adalah kenangan. Meletus balon hijau. Nah, sekarang kita lihat. Ketika mereka suatu hari nanti melihat video ini, tentu mengenang, oh, aku pernah dibersamai. Karenanya saya punya YouTube yang satu YouTube khusus itu untuk keluarga. Artinya privat, hanya keluarga yang bisa melihat. Bukan mencari subscriber. Satu, semua video-video saya masukkan di sana, sehingga handphone itu kalau misalnya terselip kemana atau hang, aman. Nah, 3 tipe orang tua dalam membersamai buah hati. Nah, ini yang pertama nyasar, yang kedua bayar, yang ketiga sadar. Anda di mana? Yuk kita evaluasi diri. Orang tua nyasar. Orang tua nyasar adalah orang tua yang ciri-cirinya dia masa bodoh dengan kemajuan dan perkembangan anak. Masa bodoh dengan prosesnya. Dia cuek dengan perkembangan anak. Bahkan tidak tahu anaknya ini wali kelasnya siapa. Anaknya ini temannya siapa. Bahkan anaknya sekarang dalam kondisi seperti apa. Dia tidak tahu. Bahkan kalau ngambil rapot bisa jadi salah kelas, salah ruangan. Karena memang tidak ada interaksi antara dia dengan orang tua yang lain ataupun dengan guru kelasnya. Wali kelasnya juga nggak tahu. Jadi kalau Bu Ibu, Pak, Bapak. Nah, kalau di handphone Anda ada nomor orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan Anda, mengapa di handphone Anda tidak ada nomor kepala sekolah Rodatul Jannah, tidak ada nomor wali kelas anak Anda, tidak ada nomor guru favorit anak-anak Anda? Wow, berarti jangan-jangan kita masih orang tua nyasar nih. Orang tua yang ambil rapot juga jarang hadir, nyasar tuh. Yang kedua, orang tua bayar. Yuk, kita lihat. Kita masuk nggak ya? Oke, orang tua bayar adalah orang tua outsourcing. Aduh, Paris. Istilahnya keren amat orang tua outsourcing. Ya iyalah, semua dilakukan oleh orang lain. Merasa cukup dengan duit yang dimiliki. Membayar dengan biaya yang dimiliki. Bahkan di Jakarta, ada sebuah sekolah, masuknya saja 50 juta. Itu aja antri, rebutan. Demi anaknya keren, hebat. Tapi ingat, tidak cukup dengan uang yang kita miliki. Tidak cukup dengan finansial yang kita punya. Semua di-outsourcingkan. Bahkan sekolah, privat, semuanya tanpa kehadiran orang tua. Jadi bahkan surah Al-Fatihah saja nggak diajarkan oleh ayah dan bundanya. Yang ngajarin guru ngajinya. Sehingga kalau anaknya baca surah Al-Fatihah, pahalanya mengalir ke guru ngaji. Bukan ke orang tua. Orang tua outsourcing. Nah, yang ketiga, orang tua sadar. Apakah kita masuk di sana? Yuk kita lihat. Orang tua sadar adalah orang tua yang mampu memberikan waktu, sentuhan. Ini poin 3 dari 5. Nah, nanti jadi kita ada diskusi. 3 dari 5. Sentuhan, kebersamaan, empati, simpatik, dan peduli. Berikan sentuhan fisik maupun emosi. Ada anak yang jarang dipeluk oleh ibunya. Kalau ibunya, ya kalau gendong pernah lah waktu bayi, dekap pernah lah. Tapi ketika anaknya sudah mulai TK, jarang dipeluk, apalagi ayahnya jarang menyentuh sekitar kepala anaknya, atau kebersamaan, menggandeng, renang bareng. Luar biasa. Ternyata
sentuhan yang kita berikan pada anak kita, kebersamaan secara fisik maupun emosi, itu menghadirkan kenangan. Sebuah kisah yang menginspirasi. Ketika seorang anak sudah mahasiswa, dia pulang kampung. Dia ingat bagaimana perlakuan orang tua ketika dia kecil dulu. Ternyata sang ayah ini jauh dengan anak. Bahkan dia ingat ketika berfoto. Nih lihat fotonya. Tuh, saya sengaja post nih. Ayahnya berdiri, nggak ada itu seninya. Berdiri tegak, ibunya masih ngerangkul anaknya. Tuh. Tidak ada. Bahkan kenangan dia, itu kenangan yang tidak nyaman. Jadi ketika dia tiba-tiba mencoret-coret tembok, berantakan, ayahnya marah. Ini kenangan. Nangis dia. Coba ini yang terjadi. Bahkan dia ingat bagaimana orang tuanya menghancurkan kertasnya, meremas dan membuang. Dan suatu hari anak ini pulang kampung dari kuliahnya. Sang ayah sebenarnya punya kerinduan dengan anaknya, namanya juga ayah ke anak. Anaknya juga punya kerinduan pada keluarga, tapi porsinya beda-beda kan begitu. Ke ayah berapa, ke ibu berapa. Dan prestasi-prestasi dari anak ini kadang-kadang kurang terhargai. Ini bisa terjadi pada putra-putri kita, kawan. Bapak dan Ibu. Wow. Dan sang ayah ini asik dengan dunianya. Asik dengan pekerjaannya. Asik dengan handphonenya. Asik dengan laptopnya. Anaknya datang saja nggak disambut. Hanya dilihat. Hanya ditatap. Seolah-olah biasa saja. Dan anak berusaha untuk menemui ayahnya. Tuh, lihat. Coba kita lihat. Kalau seperti ini nggak ada perubahan. Ini ayah meninggal nih. Anak itu mungkin sedih juga enggak. Ya nggak? Sedih sih, tapi nggak banyak. Kalau kehidupan keluarga kita seperti ini, Anda, saya seperti ini, nggak ada kenangan, nggak ada sentuhan. Untungnya si bapak ini ikut parenting Raudatul Jannah. Akhirnya sadar. Dia akhirnya melepaskan ego. Saya nggak bisa seperti ini. Dia datangi anaknya. Dia ingat sentuhan, Pak. Pelukan. Beri kenyamanan. Beri ketenangan. Wow. Nah. Tatap dan peluk, Pak. Ingat, masa lalu sudah selesai. Kita buat kenangan baru untuk masa depan. Karena apapun yang terjadi hari ini akan menjadi kenangan besok pagi. Biarlah yang lalu berlalu. Mulai dengan yang terbaik. Hargai. Bersamai. Temani. Wow. Kan ini semestinya. Jadi ini adalah sebuah memori yang luar biasa. Sekarang, pertanyaannya. Kalau saya sudah mengapresiasi prosesnya, Pak Aris, sudah memberikan kualitas waktu, sudah membersamai dengan sentuhan-sentuhan cinta, sentuhan fisik, sentuhan mental, terus apa lagi dong, Pak Aris? Nih, untuk menghadirkan empati anak dan dia peduli, ternyata poin keempat adalah kita harus mampu memberikan pelayanan contoh nyata. Bagaimana kita melayani mereka? Bagaimana kita peduli dengan mereka? Bagaimana kita punya waktu untuk mereka? Bagaimana kita menemani mereka? Karena sungguh, orang tua hebat, walaupun dia adalah sudah dewasa, mengajak anaknya ke kolam renang karena anaknya masih TK, maka ayah yang cerdas pasti rela untuk berenang di tempat renang anak-anak. Dan dia melepaskan egonya untuk berenang di tempat yang dewasa. Itu baru pelayanan prima. Bukan anaknya suruh main sendiri di renang anak-anak, dia main sendiri di tempat renang dewasa. Itu namanya orang tua kebangetan. Pelayanan prima itu pada dasarnya adalah bagaimana kita memiliki waktu tadi itu, mengapresiasi, bagaimana kita membersamai, dan ternyata sebuah contoh nyata, Najah. Najah adalah penderita cerebral palsy.
lumpuh otak. Namun seorang Najah mampu hafal 30 juz Al-Quran, mesti divonis lumpuh otak oleh dokter. Dan dia masuk Hafiz Indonesia 2019, dan ibunya membersamainya, menghargainya, dan ibunya yakin Allah tidak pernah menciptakan produk gagal, Allah tidak pernah menciptakan produk reject, Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi. Dan inilah Bunda Najah, membersamai, menerima, dan inilah hasilnya. Informasi dari mamanya tadi katanya hafalannya itu selain jumlahnya 30 juz, Najah mampu hafal 30 juz. Dan ketika dicek, dia mampu tahu juz berapa itu, halaman berapa, halaman 176. Surat apa aja? Dia tahu surat apa. Ada satu ayat saja loh. 176 surat apa? Al-A'raf dia bilang. Juz berapa ya? 9. Di halaman itu ayat teratas. Ayat teratas apa halaman itu? Namanya ya baca di halaman itu. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Dan ini lihat. Kita lihat yang ini. Yang kelima. Tadi yang dikatakan Pak Nur Hidayat itu pas, walaupun saya tidak pernah bertemu dengan beliau dan berdiskusi. Materi ini sinkron dengan pidato beliau di awal tadi. Berikan hadiah. Anda harus bisa mewujudkan apresiasi bukan hanya dengan kata-kata saja. Walaupun tidak harus sering. Jangan sampai orientasi anak selalu hadiah. Tapi momentum-momentum berikan kepada mereka. Ketika mereka 30 juz. Ketika mereka hafal 1 juz, 2 juz. Ketika mereka naik kelas. Mereka mampu untuk puasa 30 hari full. Mereka mampu untuk tarawih. Dan mampu berbagi hadiah. Nah, jadi gini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Aris, dari ilmu yang Pak Aris tadi sampaikan, bisa nggak Pak Aris kita praktekkan untuk semua anak? Bisa. Tinggal bagaimana komunikasinya berdasarkan usia. Jadi, bagi Anda yang punya anak, baik TK maupun sudah mahasiswa, baik SD, SMP maupun SMA, yang Anda ingin menasihati anak Anda, ketika dia susah ternasihati ketika dalam kondisi terjaga, ternyata bisa dinasihati ketika dia tertidur. Saya ajarkan sebentar ya, biar Anda mendapatkan ilmu hari ini. Nanti kita tanya jawab setengah jam ke depan. Oke, lihat. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan materi ini bisa Anda terima dengan baik. Kalau anak Anda sedang tidur, 30 menit setelahnya tidurnya atau 30 menit sebelum bangun, ada gerakan sedikit kepalanya, kemudian Anda tanya, Assalamualaikum nak, anggap saya anaknya namanya Rudi. Rudi sudah makan. Kalau dia mengangguk, itu berarti dia masuk ke gelombang alfa. Dan Anda nasihati waktu itu luar biasa. Langsung masuk ke bawah sadar. Begitu juga anak Anda yang kecanduan game online, ya, susah sholat. Nah, selalu bangunnya susah, dibangunin susah, nasihati dengan cara itu. Nah, bagi Anda yang ingin mempelajari secara lebih utuh hypnosleep ini, Anda bisa memberikan chat. Nah, sebentar ya. Saya akan coba berikan Anda fasilitasi untuk chatting di sini. Saya klik ke everyone. Jadi gini, karena banyak orang tua yang sekarang ini punya masalah anak kecanduan game, susah sholat, susah bangun, masih ngompol, dan belum tentu kita bisa bertemu dalam waktu yang dekat ini, sedangkan ini terus berjalan. Anda silahkan yang ingin memperoleh nanti untuk materi hypnosleep. Hypnosleep adalah bagaimana menasihati tanpa tertolak ketika anak dalam kondisi gelombang alfa, yaitu ketika tidur. Nah, ini adalah sebuah materi kelanjutan yang bisa Anda lihat, karena itu nanti saya linkkan di YouTube privat. Anda bisa mempelajari kapanpun, dimanapun. Dan bagi Anda yang serius dan pengen mendapatkan materi ini, Anda bisa di room chat langsung saja, nama dan nomor WA Anda, nanti akan dihubungi. Tapi ada penggantian biaya produksi ya, 50.000 saja. Kenapa? Karena ini untuk bagian dari kontribusi kami.
Ini kalau Anda ikut pelatihan ini mahal, 750.000. Nah, hypnosleep ini penting untuk orang tua, bagaimana menasihati anak ketika tidur, bagaimana tidak kecanduan gadget, tidak kecanduan game online, mudah sholat, mudah menghafal, dan itu nanti ada panduannya di tutorial hypnosleep. Sengaja saya buat karena ini bagian kontribusi saya, Aris Samajaya, dan lembaga saya untuk Indonesia. Jadi Anda nanti juga bisa mencatat nomor handphone saya di sini 0818 10 14 46. Insya Allah ayah dan bunda yang pengen memiliki tutorial hypnosleep untuk nasihat anak, aplikasi dari materi hari ini, dan nanti insya Allah juga Anda bisa berdiskusi dengan saya. Langsung ketik saja nama Anda dan nomor WA Anda. Nanti akan dihubungi oleh staf saya. Ya, saya kasih kesempatan Anda 5 menit ke depan untuk mendapatkan hypnosleep ini. Insya Allah bermanfaat, dan ini bisa untuk Anda praktikkan untuk anak segala umur, termasuk untuk suami, untuk istri Anda. Ya, terkait nomor handphone saya, mungkin Anda bisa mencatat kembali. Kalau ada yang diskusi, ada komunikasi karena tidak ada mendapatkan pertanyaan hari ini, nggak sempat tanya, Anda WA aja. Saya akan jawab lewat voicemail saya. Dan saya senang sekali ketika suatu hari nanti saya bisa bersilaturahmi langsung secara fisik ke Raudhatul Jannah, dan 700 peserta lebih membersamai, ini luar biasa. Dan bagi Anda sekali lagi yang ingin menindaklanjuti aplikasi dari materi hari ini, nasihat untuk anak tanpa tertolak, Anda bisa ketik nama Anda dan nomor WA Anda di room chat ini, dan insya Allah nanti akan dihubungi langsung oleh staf kami. Terima kasih. Kita akan diskusi setengah jam ke depan, sebagaimana pesan dari panitia tadi, jam 11 tuntas. Insya Allah sekarang sudah jam 10 lebih 30. Baik, mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik. Dan saya terima kasih pada panitia yang telah membersamai. Terima kasih semua orang tua yang luar biasa sekarang ini, yang responnya luar biasa untuk belajar terus. Saya lihat yang mesen sudah lebih dari 150. Oh, keren banget. Yuk, kita serahkan kembali kepada moderator yang keren. Saya Aris Samajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Materi yang telah diberikan tadi sangat menyentuh, bahkan mungkin menampar bagi kita, ayah dan bunda di Raudhatul Jannah. Memang benar, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, karena kita bisa langsung belajar bersama Ustadz Aris. Baiklah Ustadz Aris, seperti yang kita sepakati, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Yes. Ayah bunda, silahkan jika ingin bertanya, bisa menuliskan langsung di kolom chat ataupun bisa langsung open mic dengan cara raise hand terlebih dahulu ya, supaya nanti kita bisa mengetahui siapa yang ingin bertanya. Saya lebih suka yang raise hand. Yang raise hand saja boleh. Yang raise hand. Yang raise hand. Biar langsung nih. Ini ada Bu Zahira. Ya. Baik, silahkan Bunda dari Zahira. Bisa open mic Bunda. Oh, ini ayah Anda sepertinya ya. Oh, ayah Anda. Keren, keren. Ayah Anda hadir nih. Baik, ayah, kami persilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Aris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Aris. Waalaikumsalam, ayah. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan Ustadz atas materinya. Baik. Aja Ustadz, terkait materi-materi yang disampaikan tadi oleh Ustadz Aris, saya termasuk di awal, termasuk orang tua yang gagal mungkin Ustadz. Dan terima kasih kepada Raudhatul Jannah yang sudah sering mengadakan parenting series ini, sehingga sedikit banyak ilmu-ilmu yang bisa saya terima dengan baik. Terkait awal-awal, kebetulan saya seorang ayah dengan 3 putri, Ustadz. Yang pertama SMA kelas 2 di Raudhatul Jannah juga, yang kedua SD kelas 5 di Raudhatul Jannah juga. Masya Allah. Ya. Terkait kesalahan, terkait tadi kurangnya waktu yang efektif, terus cara mendidik anak yang keliru di awal-awal, mulai merubah atau menjadi lebih baik atau merestart lagi Ustadz. Ya. Membuat pola hidup atau cara komunikasi yang baik dengan anak, cara mendidik yang baik dengan anak yang sudah terlanjur sekian lama untuk menjadi baik itu gimana Ustadz? Mungkin itu Ustadz, ini yang masih belum bisa kami jalankan, sehingga masih proses terus untuk menjadi baik Ustadz. Soal itu Ustadz, saya sampaikan. Dengan ayah siapa namanya Pak? Dengan ayah Anda siapa namanya? Dadang Ustadz.
Pak Dadang. Saya jawab satu persatu dulu ya, sebelum Pak Dodi nih. Saya seneng nih, ternyata para ayah Anda nih yang malah proaktif ya. Ibundanya mungkin memberi kesempatan kepada para ayah nih sepertinya. Jadi gini, Pak Dadang, tidak ada kata terlambat untuk orang yang ingin memperbaiki. Dan serahkan pada Allah hasil terakhirnya, yang penting kita lakukan proses yang terbaik. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, mulai dari diri kita dulu. Keteladanan, sebagaimana kata Pak Nur Hidayat tadi. Keteladanan kita. Kita harus mulai berkomitmen membersamai. Memang kalau anak sudah SMA berbeda dengan anak yang masih SD. Harus mulai memberikan trust, kepercayaan pada anak. Tapi ingat baik-baik. Ketika yang pertama kita lakukan adalah kita mengevaluasi diri dan mulai berani berkata, ya Allah saya salah, saya siap belajar. Itu Pak Dadang udah keren tuh. Saya salah, saya siap belajar. Itu langkah pertama. Kalau langkah pertama sudah seperti itu, keren banget. Saya salah, saya siap belajar. Yang kedua, kita coba mulai dari hal-hal yang sederhana. Mengapresiasi, mendengarkan ketika dia cerita. Atau kita mencoba hadir. Saya itu kadang-kadang malu ketika saya pulang kampung ke Pati, Jawa Tengah. Saya orang Pati, Jawa Tengah. Ketika saya pulang kampung, ayah saya itu sudah 80 tahun. Tapi saya malu karena ayah saya itu justru melayani saya. Membuatkan teh, kadang-kadang kopi. Saya kadang bilang gini, ya, pun lah ya. Ben kalau tiambak mawon, biar saya sendiri saja yang buat. Saya bilang, enggak, udah minum aja. Ternyata, apa yang dilakukan oleh orang tua itu, kamarobayani sohiro ternyata ya. Sebagaimana orang tuaku melakukan ketika kecil itu akan berimbas. Jadi mulai dari yang kecil. Kebersamaan, sekedar ngajak jalan, kemudian ngajak diskusi bagi yang SMA, yang SD diajak rekreasi, makan bareng, nemani. Nah itu. Tapi yang ketiga ini yang paling mahal. Pak Dadang, satu hari Pak Dadang doa ke anak berapa kali? Gimana Ustaz? Mendoakan anak berapa kali dalam satu hari? Hampir tiap hari Ustaz. Berapa kali? Setiap sholat 5 waktu saya doakan Ustaz. Nah, itu minimalis banget, Pak. Jadi kalau kita berdoa nunggu sholat itu. Jadi doa yang baik dan benar itu adalah setiap waktu, ketika kita ingat dia, ketika melihat barangnya, melihat kamarnya, melihat temannya, melihat perginya, melihat pulangnya, melihat makannya, melihat tidurnya, melihat bergeraknya, langsung otomatis, ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Ya Allah, berikan dia karunia surga. Ya Allah, jadikan orang kaya raya banyak zakatnya. Ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan jodoh terbaik yang bisa membimbing cucu-cucu saya tercinta nanti. Ya Allah, berikan dia kesehatan sehingga dia panjang umur dan memiliki ketaatan. Ya Allah, jadi otomatis, Pak. Otomatis. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan ada waktu-waktu mustajabah, tapi bukan berarti waktu di luar mustajabah itu nggak boleh berdoa. Jadi orang tua Indonesia biasanya doanya 5 kali sehari, padahal semestinya lebih dari 100 kali sehari. Itu. Coba kekuatan doa, Pak Dadang. Kekuatan doa. Makanya ketika Pak Dadang berapa kali setelah habis sholat, minim banget ya. Itu orang tua yang sangat pelit saya lihat. Ini bukan untuk Pak Dadang saja, untuk semuanya. Berdoa kapanpun. Jadi saya mendoakan anak saya satu hari lebih dari 100 kali. Sekedar ingat langsung doa. Lihat barangnya langsung doa. Otomatis saja. Otomatis. Jadi mulai dari diri kita, komitmen waktu, komitmen memberikan rezeki yang halal, nah itu penting juga. Dan berdoa. Berdoa. Gak ada kata terlambat, Pak. Batu yang sedemikian keras saja akan bolong kalau ditetesi terus-menerus. Anak kita mungkin awalnya bilang, tumben Bapak baik, pasti ada maunya. Tumben Bapak mengapresiasi saya, ada apa nih? Ya awal-awal, Pak. Nanti lama-lama dia bilang, Alhamdulillah ya Allah, ayah saya berubah. Nah gitu. Begitu Pak Dadang? Oke, mudah-mudahan tadi ada sinyal-sinyal yang kurang pas ya. Sekarang mungkin, ya makasih Pak Dadang. Sekarang mungkin Pak Dodi ya. Diberikan kesempatan nih Pak Dodi. Terima kasih untuk Pak Dadang, ayah dari Ananda Zahira, kelas 5F. Selanjutnya, ayah Dodi, ayahanda dari Ananda Gandhi, kelas 8D. Wah, ini dari SMP. Silakan ayah, bisa dibuka mic-nya. Baik. Monggo langsung saja disampaikan. Monggo Pak Dodi.
Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada RJ nih. Saya sudah 12 tahun mengikuti RJ dan sejak awal dari masuk ke RJ itu sudah selalu mendapat parenting dan selalu parentingnya hebat-hebat, termasuk yang sekarang ini sangat hebat menurut saya. Kita mendapat pengetahuan yang ilmu yang ya apa ya, kalau ikut parenting ini kan gratis ya. Kalau ngundang Pak Aris ini duitnya banyak, ini harus mengeluarkan. Ya, saya hanya ingin bertanya Pak Aris. Jadi selama ini kan dengan adanya perubahan karena adanya pandemi itu kan akhirnya mengharuskan anak-anak untuk menggunakan gadget. Mengharuskan. Yes. Karena sama RJ juga mengharuskan anak-anak pakai gadget, pakai komputer, pakai HP, bahkan ya pakai laptop, bahkan HP-nya pun digunakan untuk grup di sekolah gitu kan ya. Mau enggak mau harus menggunakan. Nah, seringkali kita banyak sekali pendapat-pendapat bahwa yang disalahkan gadget. Yes. Yang disalahkan gadget. Nah, yang salah selalu gadget. Yang salah selalu gadget. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa gadget itu akan menjadi sesuatu dari diri kita sendiri. Yes. Keinginan kita. Gitu. Nah, gimana pendapat Pak Aris mengenai hal ini, Pak Aris? Karena itu selalu ya orang tua atau semuanya itu rata-rata wah gara-gara HP. Terima kasih Pak Aris. Wah, keren banget yang pertanyaan Pak Dodi ya. Ini betul. Ini bukan pertanyaan pertama yang saya dapat. Ini adalah pertanyaan dari ribuan orang yang saya temui di Indonesia. Gadget itu netral, kawan. Dia bermanfaat sebagaimana pisau untuk memasak, tapi juga bisa berbahaya untuk mencelakakan. Terus bagaimana? Nah, di sini ternyata yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua dan guru adalah membangun ketaatan. Membangun ketakwaan, dan itu harus ada indikatornya. Ada 3 indikator yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, benar-benar orang tua bilang kepada anak, "Nak, saya percaya kamu adalah anak yang baik. Gadget ini ayah titipkan atau ayah pinjamkan kepadamu." Jadi kalau anak masih SD, SMP itu sebenarnya gadgetnya pinjaman, bukan milik ya. "Saya titipkan, saya pinjamkan gadget ini padamu. Di sini ada kebaikan-kebaikan, di sini juga ada keburukan-keburukan. Tapi ada Allah yang menatapmu, ada malaikat raqib dan atid yang mencatatmu. Ayah tidak bisa mendampingimu, ibu tidak bisa melihatmu. Saya titipkan kepada Allah." Nah, itu harus ada akad itu, Pak Dodi. Harus benar-benar ada dan dia harus paham. Walaupun dia masih TK, masih SD, apalagi SMP, SMA, harus kita tanamkan itu. Ini penting. Jadi kalau anak sudah punya password di handphonenya, dan password ini orang tua nggak boleh tahu, berarti dalamnya ada macam-macamnya. Ingat itu. Itu yang pertama. Jadi kita harus memberikan ketaatan. Ketaatan kepada anak kita, ketakwaan bahwa ada Allah. Karena ayah tidak bisa mengawasimu. Langsung Anda menghadap ke arah atas, ke arah langit, langsung bilang di hadapan anak Anda, "Wahai Allah, saya titipkan anak hamba, saya titipkan dia kepadamu karena Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar. Ya Allah, jaga dia ya Allah." Itu namanya sugesti, Pak. Itu yang pertama, Pak Dodi. Dan untuk semuanya, bukan yang Pak Dodi saja. Yang kedua, kita harus melakukan repetisi. Apa repetisi itu? Perulangan dengan kalimat, "Ayah percaya kamu bisa menjaga amanah ayah. Kamu adalah anak yang baik. Ibu percaya ada pengawasan Allah untuk gadget ini. Pesan ayah, jaga dan untuk yang baik-baik ya. Untuk yang baik-baik." Itu harus sering, Pak. Jadi jangan sampai kita merasa sekali. Repetisi itu membuat orang itu diingetin gitu. Seperti hari ini Pak Dodi diingetin oleh saya, itu repetisi. Pak Ari diingetin, Bu Lista diingetin. Itu repetisi. Dan itu perlu kerjasama antara suami istri. Gitu loh. Jadi jangan sampai yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Yang satu menghancurkan, yang satu membangun, capek. Itu yang kedua, repetisi, perulangan. Nah, yang ketiga ini penting. Melibatkan orang-orang yang dipercaya oleh anak kita untuk menasihati tentang bagaimana dia takwa, taat, menjaga mata, telinga, termasuk gadget itu. Siapa dia? Guru favorit, Pak.
Pak Dodi dan semua yang hadir harus tahu guru favorit anak kita itu siapa. Ambil nomor handphonenya, WA dia, telepon. Bu, Pak, tolong nasihat anak saya. Pesan sponsornya ini. Begitu. Itu langsung masuk. Loh, kalau orang tua nggak tahu anaknya guru favoritnya siapa, ya susah nasihati. Karena anak itu kadang lebih mudah dinasihati oleh gurunya. Kenapa coba? Karena tidak tahu kelemahan gurunya. Sedangkan dia terlalu banyak tahu kelemahan orang tuanya. Gitu. Ya, Pak Dodi. Semangat. Insya Allah dengan demikian ada benteng. Walaupun kita tidak bisa mengawasi 100%, nggak akan bisa. Tapi ketakwaan dan ketaatan ini yang memang harus diulang-ulang. Termasuk gurunya juga harus. Orang tua harus. Lama-lama apa? Setan pun akan lemah kalau ketakwaan itu selalu disupport. Nah, itu. Pak Dodi, atur nuhun ya. Luar biasa. Saya mungkin ada ibu nih, Bu Lista dulu ya sebelum yang Pak Ali. Iya. Baik, terima kasih. Tadi sangat luar biasa. Jadi memang ada trik-trik tertentu yang memang harus kita lakukan ya, Ustadz. Yes. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Bunda Lista Amalia. Silakan Bunda Lista untuk bisa langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Lista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan dulu, saya dengan Lista. Anak saya kebetulan ada 3 di RJ, di kelas 8C, di 5 1A2. Wah, luar biasa. Yang saya tanyakan kan ini kebetulan saya dengan suami kan dari awal kita menikah kan selalu tidak satu kota ya Ustadz gitu. Nggih. Usahakan untuk paling enggak setiap weekend itu suami selalu pulang gitu. Yang kami ingin tanyakan dengan Ustadz adalah bagaimana treatment kami gitu sebagai orang tua agar anak-anak itu tetap mendapatkan perhatian dan apa yang harus kami lakukan gitu, terutama saya dan suami lakukan agar anak-anak tetap mendapatkan sebuah perhatian yang khusus yang penuh dari kami berdua gitu, terutama untuk ayah yang kerja di luar ya. Kita emang tidak pernah di satu kota yang sama gitu, walaupun tetap diusahakan setiap minggu beliau untuk pulang ke rumah gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Makasih Bu Lista. Ini sering terjadi dan memang seorang ayah apalagi kalau dia kerja di luar kota, memang harus ada 3 yang dilakukan oleh ayah dan bunda, terutama untuk ayah. Yang pertama adalah manfaatkan teknologi kekinian. Jadi ternyata ayah pun bisa mendampingi anak untuk mengerjakan PR bareng dengan menguasai Zoom, ya. Jadi ada Zoom meeting seperti ini. Sekedar dia cerita. Ini nih, Bu Lista. Saya tanya kepada Bu Lista. Pernah nggak suami ibu menceritakan tentang bagaimana pekerjaannya di anak? Coba dibebaskan mic-nya Bu Lista. Kalau menceritakan secara gamblang sih kayaknya belum ya? Detail sih, tidak detail. Cuman karena kebetulan saya sama suami kan di satu perusahaan yang sama gitu. Ya. Saya sharing dengan anak-anak bahwa oh ya maaf ya nak, ayah tuh kayak gini gitu, karena emang waktunya juga kurang kalau untuk ngobrol yang gitu loh Ustadz. Jadi tidak dimatikan dulu mic-nya. Jadi membangun rasa bangga itu penting. Ibu harus membangun rasa bangga pada suami, untuk suami diceritakan kepada anak. Nak, kenapa sih ibu itu memilih ayah kamu? Karena ayahmu itu orangnya begini. Luar biasa, makanya dia dapat kepercayaan di perusahaan ini, keren banget. Jadi membangun rasa bangga, dan ayah itu juga harus membersamai anak, minimalnya sekedar telepon. Sekedar say hello, gimana nak hari ini? Jadi harus menyempatkan. Jadi jangan sampai ketika ditelepon bosnya aja sedemikian luar biasa memberikan waktu, padahal bos nanti ketika kita suatu saat bisa jadi meninggal itu hanya mengirimkan karangan bunga ucapan turut berduka cita. Setelah itu ada ganti orang lain. Tapi untuk anak kita yang memang abadan-abadan sampai hari kiamat dan keturunannya, kita malah nggak punya waktu, itu kan aneh kan. Jadi yang pertama adalah manfaatkan teknologi untuk menyapa, untuk menelpon, untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi, untuk membersamai. Dan itu tidak ada alasan, aku itu nggak bisa ngomong, aku itu nggak bisa bicara. Oh, di perusahaannya presentasi. Dengan klien aja bisa presentasi. Karena nggak bisa, itu aneh. Itulah orang Indonesia anehnya. Ketika dengan orang lain lancar berbicara, karena sendiri nggak punya bahan, itu kan aneh. Nggak punya bahan ngobrol, nggak punya bahan ngomong, nggak punya bahan cerita. Jadi anak juga jenuh, ayah jenuh. Jadi kalau makan itu asik dengan handphone masing-masing. Oke, yang kedua. Jadi ketika pulang pun bukan untuk sekedar
numpang tidur atau numpang istirahat sebagaimana ketika tidur di hotel. Di rumah ada anak-anak yang memang perlu dibersamai. Itu pentingnya ada agenda. Jadi Ibu Lista yang punya agenda. Suami itu, Bu, yang namanya laki-laki, itu pasif. Suami itu insya Allah mau asalkan ibunya yang punya agenda. Ayah, temenin dong. Ini pengen banget nih sama anak-anak. Sekedar kita jalan ke sini. Ibu, kan lalu enggak, ini penting banget. Yuk, kita jalan aja lah. Ayah nggak apa-apa. Pokoknya ayah penting ikut nggak apa-apa. Jadi harus punya agenda, Bu. Punya program. Contoh nih Ramadan. Ayah, nanti ketika ayah pas pulang kita berbagi takjil yuk. Biar anak-anak kita keliling cari orangnya ini. Ibu mau mempersiapkan. Ini kan dalam rangka inilah tasyakuran kita. Oke. Punya program, Bu. Ibu yang harus mampu menjadi event organizer yang menjadikan anak dan bapak itu akur, ngumpul, jalan. Kalau ibu diam, bapaknya diam, wallahu a'lam bishawab, udah. Ya, dua-duanya nggak ada kenangan. Kamar robayani sohiro doa anak itu. Sebagaimana orang tua aku melakukan ketika itu. Jadi ibu harus proaktif, membuat event organizer, memanfaatkan waktu. Ayah istirahatnya juga ada, tapi waktu dengan keluarga bareng-bareng juga mesti gitu. Seminggu sekali, tapi ketika pas di rumah ngerjakan tugas kantor lagi. Ketika di rumah nerima telepon terus dari klien, terus ngapain kan begitu. Harus ada komitmen. Yang ketiga, yang terakhir ini. Apa yang ketiga? Sudah semestinya anak diajarkan untuk menghargai orang tua, menghargai ayahnya. Jadi kadang-kadang ada orang tua keceplosan. Makanya jangan kayak ayahmu. Tuh lihat tuh ayahmu tuh. Kalau janji tuh. Kalau janji jam 4 jemputnya. Jam 4:30 belum datang. Jangan kayak amamu ngaret. Terus ini kadang-kadang kita suka mendownkan kebanggaan orang tua, anak kepada orang tua. Begitu juga dengan ayah. Ya. Jadi semua itu saling support. Jadi prinsipnya, Bu, momentum itu diciptakan, bukan ditunggu. Keajaiban itu diciptakan. Karena yang saya pelajari di sebuah ilmu tentang keberuntungan, keberuntungan itu adalah pertemuan antara momentum dengan kebisaan atau kemampuan. Momentum dengan kemampuan itu menghasilkan keberuntungan. Jadi kalau kita tidak punya momentum dan juga tidak punya kemampuan atau kemauan, ya udah nggak ada keberuntungan. Jadi ciptakanlah momentum dan kita bersamai momentum itu dengan kemauan dan kebisaan kita. Insya Allah. Oke, jadi nggak ada masalah, Bu, sebenarnya karena memang itu sudah tugas. Kalau dipilih suami ibu misalnya tinggal di rumah kan ibu juga yang marah-marah terus. Ibu yang marah-marah. Laki-laki pagi-pagi pakai sarung, aduh main burung-burung aja, aduh nggak pergi, nah gitu kan. Malah jadi masalah nanti kan. Oke, ini ada Pak Ari juga, Pak Ari Bunda Danes 9D. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, kita lanjut. Terima kasih juga Bunda Lista Amalia. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Bunda Ari, Bundanya Danes 9D. Silakan bisa open mic. Ya, baik silakan. Oh Pak Ari, mohon maaf. Baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, jadi ini handphonenya istri. Jadi nama saya kompak. Gini Ustadz, jadi anak saya tuh mulai dari SD hingga SMP ini alhamdulillah sekolah di RJ. Masya Allah. Dan saya merasakan betul manfaatnya karena terus terang saya baru semenjak tahun 2000 sampai 2020 ini baru tahun 2020 lah saya stay di rumah karena selama ini mungkin seperti yang disampaikan Ustaz tadi ya, beda kota. Okay. Tapi semenjak itu kemudian berkembang waktu sampai sekarang kelas 9D persiapan ke jenjang berikutnya. Okay. Kami mohon masukan kira-kira karena selama ini kadang-kadang mungkin kalau saya pribadi lebih banyak didominasi keinginan orang tua untuk jenjang selanjutnya. Okay. Nah, ini kemarin kami diskusi dengan anak juga kira-kira kemarin selanjutnya kemana. Yeah. Karena sedikit banyak terus terang Ustaz kami khawatir dengan budaya yang ada pembelajaran di RJ selama ini saya cukup senang, tapi nanti misalnya nanti anak saya ke SMA negeri itu kira-kira nanti kan pasti budayanya berubah, mohon masuk. Kami sebenarnya pinginnya juga ya mohon maaf kan lagi, tapi kan ada sisi anak-anak saya pingin ada variasi baru, ya betul. Kami mohon masukan karena apa selalu kami yang mengarahkan atau mungkin
anak kira-kira selanjutnya gimana? Mohon maaf ya. Ya, baik Ayah Arya. Jadi gini, saya pun di sekolah umum Pak, tapi saya punya dasar agama sampai SMP. Dan orang tua saya memang memberikan nilai-nilai yang harus saya jaga. Dan itu diungkapkan terus. Jadi anaknya laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Laki-laki itu memang harus dipercaya. Laki-laki itu senang kalau dipercaya. Jadi kalaupun misalnya dia masuk ke sekolah negeri, memang pasti berbeda dengan RJ. Pasti. Bagaimana muatan agamanya, bagaimana pergaulannya. Apalagi sekarang negeri itu kan rayonisasi. Bukan berdasarkan prestasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus mampu memberikan trust atau kepercayaan pada dia, tapi dia juga harus mampu memegang kepercayaan yang kita beri. Jadi dia tidak boleh marah kalau kita menasihati atau menegur ketika dia keluar dari rel yang sudah disepakati. Sholat 5 waktu, bergaul, tidak pacaran, tidak berkholwat, itu hal-hal yang harus disepakati di awal dan itu kalau bisa tertulis, Pak. Dan dia harus ngerti, inilah rambu-rambu yang harus kamu lakukan. Dalam pergaulan seperti apa? Kita tanya ke dia, mumpung sekarang masih nuansa RJ-nya masih kental. Menurut kamu ketika laki-laki bertemu dengan non-muhrim, kemudian berdua-duaan, berpacaran, menurut pendapatmu gimana? Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh, Ayah. Benar ya? Komitmennya? Ya. Berarti kalau kamu suka dengan seorang nanti gimana? Ya saya tinggal suka aja. Kan namanya suka boleh, namanya juga normal. Tapi saya bisa menjaga rasa suka itu dan tidak harus berdua, bersama, pacaran. Mungkin hanya saya saja dan Allah yang tahu bahwa saya suka dengan dia. Bagus, keren. Nah, kadang-kadang perlu diskusi, perlu komunikasi. Trust, itu yang pertama. Kita harus mendengar, dia mau masuk IPA atau masuk IPS, itu pun juga kita harus memberikan kebebasan dia. Jangan sampai semua orang tua pengen anaknya masuk IPA. Seperti zaman saya dulu, A1 itu keren. IPS itu buangan. Waduh, itu yang terjadi. Akhirnya, saya itu orang IPS masuk A1. Gitu. Akhirnya nggak bisa menikmati. Akhirnya saya tahu nggak Pak, saya itu dokter hewan loh Pak. Aneh ya, dokter hewan jadi motivator. Dokter hewan jadi motivator. Dokter hewan jadi motivator. Karena saya orang IPS gitu. Karena orang tua menganggap bahwa menjadi seorang IPA itu lebih keren. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita benar-benar mampu membuat kesepakatan dengan dia, yang kedua ini, kita harus memastikan ketika dia di sana, ada orang yang bisa kita ajak untuk kita titipkan gitu. Ada partner, Pak. Ada partner. Apakah itu guru agamanya, atau wali kelasnya, atau pembina, OSIS kalau dia. Jadi ada partner untuk menjaga ketika dia di sana. Tolong ingetin Pak, anak saya kalau pas sholat, tolong ingetin. Itu, atau teman-temannya yang baik. Kita titipkan. Makanya lebih baik rumah kita itu menjadi tempat bertemunya teman-teman anak kita, karena kita servis, kita berikan yang terbaik, daripada dia ke tempat lain yang kita tidak tahu dia ngapain di sana. Yang ketiga, yang terakhir adalah terus kita mencoba berdiskusi tentang perkembangan, diskusi dia mau curhat atau kita mau. Jadi memang menyempatkan waktu untuk itu. Kalaupun nanti dia di negeri, tentu karena ingin variasi, ya kan, ingin ada suasana baru, tentu dia juga harus terus dalam sebuah proses di sana itu harus dibersamai. Harus ditemani, harus dibersamai. Jadi kita tidak bisa ini Mbak, tidak bisa serta-merta mengandalkan guru, karena guru di negeri sehebat apapun tidak bisa sebagaimana di RJ, nggak bisa, karena mereka tanggung jawabnya untuk buat laporan itu lebih banyak biasanya. Nah itu luar biasa. Tapi ya itu Pak, Bismillah, tapi berikan ketaatan, ketakwaan dan bersamai, itu intinya. Ya nggak ada masalah. Saya pun produk dari sekolah umum ketika di SMA gitu. Ya, saya dulu di pesantren sempat juga di Asalan Solo, tapi saya langsung ke Jogja di sekolah umum. Itu pun pelajaran agamanya cuma 2 SKS. Cuma saya akrab dengan guru agama Pak Hamid almarhum sehingga jadi khotib, kemudian diboncengin untuk jadi rohis. Nah gitu Pak, itu yang membuat akhirnya kalau di pesantren mungkin saya biasa saja, di umum malah jadi berguna gitu, walaupun hanya bisa baca Al-Quran tapi suruh ngajari temen. Kalau di pesantren kan nggak ada yang mau diajari sama saya, bisa semua. Jadi gitu, mudah-mudahan dia jadi mentor nanti gitu, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Baik, silakan nih, masih ada 2 resen nih. Baik, Ustadz, masih ada 2 resen, ada waktu 10 menit untuk 2 penanya ini. Silakan. Yang pertama
dari Bunda Selin Elina kelas 2A2. Silakan. Oke, Bunda Selin, silakan mic-nya dibebaskan. Belum bisa bebas? Halo? Oke, ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terdengar. Terima kasih banyak, Wak RJ, hebat sekali. Matur suwun banget sama kepada RJ. Sampai nangis, menusuk jantung. Masya Allah. Laki-laki masalah ini kalau suami pasif terus kita sebagai istri sudah berusaha misalkan mengajak untuk berbagi tugas, tapi di samping beliau ada tugas lain tanggung jawab untuk mencari nafkah, otomatis waktunya lebih banyak di luar. Yes. Nah, terus yang jadi permasalahannya begini, kadang anak itu menunjukkan sesuatu hanya ditanggapi yang kayak kurang bersemangat seperti itu. Itu cara mengajak suami biar apresiasinya itu lebih wah kepada anak itu bagaimana, Pak Aris? Terus yang pertama, yang kedua masalah mendidik tidak bisa mendadak itu tidak mendidik. Nah untuk saya padahal di rumah paling keluar 3-4 jam satu hari, kadang cuma 2 jam. Lebih banyak kepada anak, tapi itu serasa masih kurang kepada anak. Nah itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut untuk waktu yang sepertinya kurang untuk membersamai anak? Baik. Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Jadi Bunda Selin. Ya. Jadi begini, memang kesadaran itu mahal. Kadang-kadang istri tidak bisa menasihati suami karena di Indonesia itu bergening suami itu di atas istri. Sehingga kalau kita memberikan nasihat dianggap menuntut. Tugas suami itu ya cari rezeki, kata suami Indonesia 80% seperti itu. Tugas saya itu bagaimana anak itu bisa sekolah di tempat yang terbaik, makan cukup, rumah nyaman, kendaraan ada, itu tugas suami. Anak itu tugas mama. Nah itu kalimat yang sering terjadi pada sosok ayah. Bagaimana caranya? Itulah kenapa parenting seperti ini nanti suatu saat RJ memang mengadakan parenting wajib pesertanya untuk para ayah. Sehingga yang hadir memang ayah, ibunya sebagai penyerta. Kalau hari ini kan yang hadir ibu-ibu, ayahnya sebagai penyerta. Kebetulan aja yang tanya adalah para ayah yang proaktif. Dan itu pun ayah-ayah yang memang hadir. Jadi memang perlu dinasihati oleh orang lain, Bu. Kadang-kadang oleh orang yang mereka segani, ustadz, kiai gitu ya. Tapi masalahnya kan kiai belum tentu tahu ilmu parenting, walaupun mereka memahami tentang akhlak dan karakter. Jadi yang pertama, ibu tetap ungkapkan apa yang ibu inginkan, karena itu sebagai upaya. Contoh, suami itu Bu bisa kita masuk ke bawah sadarnya itu dengan 3 langkah. Yang pertama, hargai dia dulu. Ayah, terima kasih ya. Jadi hargai dia dulu atas apa yang dia suka. Kita omong makasih ya ayah. Tadi ayah mau jemput. Ibu suka, ibu seneng deh. Itu seneng laki-laki digituin. Bernilai. Ayah tahu nggak? Anak-anak itu pengen loh jalan-jalan bareng sama ayah. Pengen banget katanya. Ayah kira-kira punya waktu kapan? Mau jalan bareng nih. Itu ibu harus sebagai EO tadi itu. Bagaimana caranya upaya mempersatukan gitu loh. Ya, mempertemukan. Kalau jalan-jalan aja lah, ayah capek. Bukan sekedar ngantar aja sebentar aja ya. Sebentar. Jadi ibu harus mampu menjadi marketing yang hebat, bagaimana caranya goal itu target itu. Jadi menjadi event organizer bagaimana ayah dan anak itu bertemu dalam sebuah forum. Masalahnya anaknya nggak mau, bapaknya nggak mau, yang mau ibunya itu bahaya. Karena kadang-kadang merasa tidak nyaman aja. Itu yang ayah harus dinasihati, ataupun ibu. Yang kedua, ibu juga ungkapkan apa yang ibu inginkan. Yang 3 tadi, buat sebuah momentum-momentum. Jadi tidak ada kata terlambat, Bu. Jadi pada dasarnya ibu harus yakin dan selalu minta dan mohon pada Allah Azza wa Jalla. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan menyerah. Allah itu tahu dan Allah memberi. Nah, kemudian yang kedua tadi apa, Bu ya? Lupa saya. Yang pertanyaan kedua,
Yang kedua tentang mendidik bukan mendadak ya. Mendadak gitu ya. Caranya menyikapi dengan keterbatasan waktu kita. Oh baik. Khususnya untuk ibu yang membantu suami mencari nafkah. Baik. Jadi pada dasarnya kuantitas itu belum tentu berkualitas. Tapi tanpa kuantitas jelas tidak ada kualitas gitu. Jadi kita harus memanfaatkan kuantitas waktu yang ada secara kualitas. Jadi kita harus mampu memiliki program-program yang disepakati, program-program baik yang harus disepahami. Sehingga ketika kita pun tidak bisa membersamai, dia sebenarnya menjalankan program itu. Contoh. Anak kita pengen banget diajak diskusi ya. Seperti anak saya ini pengen ikut bela diri, gitu. Kita tanya bela diri apa? Ada karate, ada taekwondo, ada silat gitu. Mau apa? Terus yang anak saya yang perempuan kemarin bilang, "Ayah, aku mau ikut biola deh." Dia bilang gitu. Oh, gitu. Tapi aku mau biolanya sendiri, jangan sama teman-teman. Waduh. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu partner, perlu teman yang membersamai program-program baik gitu. Termasuk juga guru ngaji, itu juga perlu, Bu. Nah, itu juga perlu untuk membersamai. Mendidik tidak bisa mendadak tidak bisa mendidik. Ada 3 poin yang harus yang perlu dirasakan. Yang pertama, kita punya target. Kita punya target. Apa sih target kita? Target ibu apa? Target ayah apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mencapai target itu. Siapa saja yang perlu disertakan untuk target itu tercapai. Ya kan? Jadi kita kadang-kadang tidak bisa sendirian, Bu. Harus perlu partner, perlu teman, perlu mitra, perlu kawan, perlu sahabat yang bisa untuk membersamai. Yang ketiga, ini yang penting, kita harus mau belajar menambah pengetahuan dari hal-hal yang kita rasa tidak mampu, terasa kurang. Nah, makanya ketika tadi saya menawarkan HypnoSleep itu adalah salah satu contoh aplikasi yang mungkin nanti kita bisa atau video yang bisa kita pelajari langsung bagaimana menasihati anak ketika dia tidur, karena kita tidak punya waktu diskusi ketika dia pas mulai ya, pas tidur kita nasihati dan seterusnya. Itu ada pengetahuan harus bertambah karena dunia berubah. Jadi gitu, ada kesadaran kita untuk terus memperbarui dan memperbaiki pengetahuan dan juga kemampuan kita. Gitu Bu Selin ya. Jadi insya Allah anak SMA tentu beda dengan anak SD. Mahasiswa tentu beda dengan SMP kan gitu. Baik, pertanyaan yang keren. Makasih ya Bu, sukses. Amin. Baik. Ya. Terakhir ya. Baik Ustadz, ya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Datangnya dari Bunda Ika Nur Fajariah. Silakan Bunda bisa menyalakan mic-nya. Ya. Suaranya belum keluar, Bu Ika. Iya. Bagaimana, Bunda? Sudah. Mungkin tanpa headset lebih terdengar, Bunda. Biasanya. Oke. Ya, sudah terdengar. Ya, sudah terdengar, Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah pencerahan bagi saya terutama. Jadi kayak ketampar-tampar memang. Sempat juga saya menangis, refleksi. Jadi alhamdulillah setelah saya resign dari pekerjaan, niat untuk membersamai putra-putra kami itu terwujud Ustadz. Dan alhamdulillah pula mereka bisa menjadi anak yang cukup baik buat kami. Cuman terkadang saya ini terutama sebagai orang tua itu masih selalu merasa kurang gitu loh Ustadz. Sudah benarkah caraku mendidik anak? Sudah benarkah sudah sesuai standar anak yang baikkah anakku ini gitu loh Ustadz. Yang sering sering muncul dalam pikiran-pikiran saya Ustadz. Jadi pertanyaan saya itu juga bagaimana cara tolak ukur bahwa anakku ini udah benar, udah sesuai role-nya, sudah
aku ini udah benar, kelirunya di mana, karena yang saya rasa itu setiap kali saya mendengarkan parenting itu selalu saya itu merasa kurang nggak benar. Dan sering juga menjadi ambigu ke saya sendiri, Ustaz. Contohnya semisal ketika anak melakukan sesuatu yang di luar kemauan kita, atau dia melakukan sebuah kesalahan, sedangkan kondisi saya terutama lagi capek misalkan, Ustaz, otomatis akan muncul, akan ngomel gitu loh, Ustaz. Ngomel. Saya itu terus setelah ngomel istighfar, astagfirullahaladzim. Terus saya nangis sendiri gitu loh, Ustaz. Nangis sendiri. Nah, meminimalkan hal-hal yang seperti itu bagaimana, Ustadz, caranya? Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, anak-anak saya alhamdulillah itu empatinya ada sih, dia sudah muncul empati, tapi itu untuk yang keseharian harus disuruh gitu loh, Ustadz. Nah, bagaimana? Tapi kalau misalkan untuk poin-poin, misalkan untuk hal-hal yang genting, yang penting, misalkan saya sakit atau ayahnya sakit atau saya benar-benar sudah, walau dia akan langsung kayak misalkan saya sakit, dia otomatis akan mengambilkan minum, obat, menyiapkan ini itu seperti begitu, Ustadz. Saya pikir mereka masih punya rasa empati gitu loh. Cuman untuk yang keseharian ini harus disuruh. Karena caranya mereka supaya otomatis tanpa disuruh langsung muncul rasa empati untuk istilahnya gimana ya? Karena dia kan laki-laki ya, Ustadz. Betul. Bagi saya dan suami tidak ada ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki gitu loh. Nah, itu mau kita turunkan ke anak-anak gitu supaya ke depannya dia bisa bekerja sama dengan istrinya, pasangannya gitu, Ustaz. Baik. Begitu saja, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang keren nih. Jadi ada cara ngomel positif, Ibu. Langsung saja ke intinya ya. Jadi kodrat wanita itu ngomel, karena memang wanita itu kosakatanya itu satu hari itu lebih dari 20.000 itu. Kalau laki-laki itu 4.000 aja sudah luar biasa. Perempuan itu 20.000 itu baru puas itu. Jadi ngomel positif, contoh anak datang telat, ya kita ngomel aja ke dia. Anggap aja anaknya Amir. Amir, yang ibu tahu kamu itu orangnya disiplin, datang tepat waktu. Itu yang ibu tahu tentang kamu. Assalamualaikum. Nah gitu, itu ngomel positif. Jadi kalau kita ngomong, ini jam berapa? Kamu bilang datang pulang pada Isya pulang kan? Nah sekarang udah jam 10. Kamu kok susah banget sih dipercaya? Kamu ngerti nggak sih? Ibu kecewa sama kamu. Kamu sekarang berbeda. Kamu sekarang itu ngomongannya udah kemana-mana. Anak juga nggak mendengerin itu. Jadi kita kembalikan lagi dia ke titik yang semula dengan tegas dan tega. Jadi contoh gini, ketika anak melakukan aktivitas yang kita kurang nyaman, misalnya waktu sholat masih main gadget, bilang kita harus nada harus tinggi ya, biar dia tahu bahwa kita sedang tidak nyaman. Panggilan kita punya, abang, jam berapa sekarang? Yang saya tahu abang itu orangnya rajin sholat loh, ingat ke Allah loh, takwa ke Allah loh. Itu yang ibu tahu tentang abang. Assalamualaikum. Nah gitu. Itu dia itu masuk ya, assalamualaikum. Kalau pansusnya itu nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Yang jelas dia harus tahu bahwa kita sedang marah dan kita mengembalikan dia. Yang mama tahu abang itu orangnya rajin sholat dan taat pada Allah. Itu yang mama tahu tentang abang. Terima kasih gitu, langsung tinggalin aja gitu. Punten Ustadz. Kalau saya seperti ini Ustadz, misalkan waktu sholat dia masih nonton Upin Ipin gitu ya Ustadz. Masih begini, adek ini kan di situ loh, dek dengar nggak ada adzan? Iya ma, itu TV kenapa masih nyala? Kan perjanjiannya kalau laki perempuan dia Bu? Laki-laki Ustadz. Terlalu panjang, laki-laki itu kalau panjang nggak ngerti. Terlalu panjang. Makanya banyak wanita yang memberikan nasihat kepada anaknya laki-laki itu versi dia. Laki-laki itu Bu, nggak bisa fokus. Coba, ibu bilang ke suami, ayah tolong ke belakang, matikan kompor, nanti ember yang di belakang bawa ke depan, terus jangan lupa ya anduk diambil. Itu bingung Bu, dia mau ngapain bingung. Iya betul. Nggak akan bisa. Harus satu, fokus. Bang,
matikan UPNP-nya, sholat sekarang. Yang saya tahu, abang rajin sholat. Titik. Sholat sekarang. Wudu. Itu jelas. Jangan, kan abang tahu, ini waktu sholat kan. Waktu sholat itu harusnya matikan Upin Ipinnya. Nah, nanti abang setelah selesai sholat silahkan nonton lagi Upin Ipinnya. Ibu nggak ngelarang kok kalau abang melakukan itu. Tahu nggak bang? Ibu sedih. Ibu, aduh ya Allah ya Robi, kok punya anak seperti udah. Bingung dia. Ini ibu tuh ngomong apa? Tujuannya apa? Tujuan ibu saya sholat atau nonton Upin Ipin dimatiin atau apa? Bingung. Karena ibu menasihati berdasarkan versi ibu. To the point, Bu. Laki-laki itu to the point. Ibu bonceng suami. Dibonceng suami. Ibu bilang, ayah tahu nggak? Kalau siang begini enaknya makan apa ya? Suami suruh nanya. Ya makan apa sih yang ibu suka? Kayaknya lapar-lapar gini. Kelamaan, Bu. Ibu ngomong aja. Ayah, tuh. Bakso enak. Mampir ya. Berhenti diam. Kita makan bareng di sana. Itu laki-laki, Bu. Kalau kita ajak, makanya ini penting. Makanya nanti kalau ke depan itu berikutnya adalah bagaimana komunikasi. Lalu perempuan komunikasi dengan suami dengan caranya. Ayah ngerti nggak kalau lapar seperti ini enaknya kita itu makan. Padahal di dalam pikiran istri itu bakso enak, ayah. Yuk mampir kita makan. Itu aja intinya. Kalau kelamaan sudah lewat itu. Makanya suami bilang, kenapa ibu tadi nggak ngomong? Coba kalau ngomong. Kan ayah tadi saya bilang kayaknya enak makan ya kenapa? Ya nggak ngerti lah suami. Begitu dengan anak laki-laki. Itu the point aja. Dek, matikan UPNP-nya. Wudu, sholat sekarang. Sekarang. Tungguin Bu sampai dia sekarang. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita merasa dia paham. Enggak. Saya aja kalau misalnya istri saya tanya, ayah kira-kira baju yang bagus menurut ayah yang A atau yang B? Saya bilang aja yang B. Kok yang B sih? Tapi saya sukanya A. Ya udah, A aja gitu. Kalau kita nggak ngomong terserah, akhirnya kita merasa tidak menghargai. Terserah. Kok ayah bilang terserah sih? Laki-laki itu serba salah, Bu. Yang dipilih selalu salah. Yang dipilih selalu salah. Tapi kalau nggak pilih malah jadi masalah kan begitu. Makanya nanti perlu belajar banyak diskusi ya. Ada satu lagi nih pertanyaan Ibu, empati ya. Iya. Hargai Ibu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, kita beritahu apa yang kita suka. Bang, makasih ya sudah ngambilin minum ayah. Ayah suka deh kalau dia beliin abang. Gitu. Jadi dia harus tahu apa yang kita suka. Jangan sampai tumben lagi ada apa nih, angin apa nih tiba-tiba abang jadi baik begini. Ya jangan gitulah. Jadi kita kasih tahu apa yang membuat kita suka. Jadi itu satu persatu dia akan tahu, oh ternyata mama suka ya kalau saya menaruh handuk pada tempatnya. Ternyata mama suka ya kalau saya ikut nyuci piring. Ternyata ayah suka ya kalau dipijitin kakinya. Ternyata jadi akhirnya dia ngerti bahwa itu dihargai dan disukai. Loh, kadang-kadang ya. Walaupun awalnya itu disuruh, kita suruh gitu ya. Oh iya. Kalau dia disuruh, dia mau melakukan ya kita hargai dong. Apresiasi dong. Abang makasih ya, tadi sudah mengambilkan minum untuk ayah. Ayah seneng deh. Nah gitu. Jadi ibu suka. Abang itu orangnya perhatian. Insya Allah abang jadi orang kaya raya loh. Nanti kenapa? Karena orang perhatian kayak abang ini calon orang kaya. Itu namanya sugesti. Itu nanti di materi komunikasi. Nah jadi gitu. Jadi berikan sugesti setelah kita mengapresiasi. Berikan apresiasi dan berikan nasihat. Itu masuk. Kenapa banyak nasihat orang tua tumpah? Karena gelasnya masih tertutup, dinasihati. Itu ketika anak tidak sedang nyaman, ketika anak tidak sedang dimarahi atau diomeli, itu anak nggak masuk. Pikiran bawah sadar menolak. Nanti itu ada bahasan khusus tuh, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Oke, makasih Bu. Pokoknya hargai, tunjukkan bahwa Ibu suka dengan apa yang dilakukan dan lihat keajaiban yang terjadi. Oke, silakan. Baik Ustadz Aris, terima kasih banyak. Monggo. Alhamdulillah sangat luar biasa antusiasme dari wali murid yang juga luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Aris yang sudah memberikan banyak sekali sugesti-sugesti kepada kita semuanya, yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Ustadz Aris selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini banyak chat Ustadz yang masuk. Minta langsung tatap muka, parenting ayah. Gimana Ustadz? Boleh ya? Siap. Saya ke Surabaya itu sering. Klien saya banyak di Surabaya.
Iya, baik. Insya Allah. Nanti bisa diagendakan ya Ustadz ya. Siap. Iya. Baik, mohon izin untuk menyimpulkan bahwa selain memiliki ketakwaan, generasi muda harus memiliki kepedulian dari dalam hatinya yang ditumbuhkan oleh pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ayah dan bunda, marilah bersama-sama kita lakukan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ya. Saya Muhammad Fatoni Akbar mewakili segenap tim yang bertugas mohon pamit. Terima kasih kepada ayah bunda atas partisipasinya dalam kegiatan webinar parenting pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa dalam webinar berikutnya yang tentunya menginspirasi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.